Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah seluruh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 114. Kita menggunakan tafsir Al-Baidawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Jadi ayat ini panjang. Kita belah-belah dulu, kita terjemahkan dan kita tafsirkan. Wa man adlamu, ya, wa man adlam, itu saja dulu. Ya, coba dibaca. Siapakah yang lebih zalim? Ya, ini kalau dalam terjemahnya itu menerjemahkan ma itu sebagai man istifham, istifham insya'i, seakan-akan minta informasi siapa yang lebih zalim, siapa yang lebih zalim. Tetapi kalau kita merujuk ke dalam beberapa kitab tafsir, salah satunya Syekh Tantawi, beliau mengatakan man itu adalah man maknanya nafi. Nafi itu apa artinya? Ini pertanyaan ini tidak menghubungkan kepada jawaban. Namanya istifham khabari. Bagaimana maknanya? Wa man adlam, tidak ada orang yang tidak lebih zalim. Ya, gitu. Jadi kalau tadi terjemahannya siapa yang lebih zalim? Kan membutuhkan jawaban. Ini tafsirannya man itu maknanya man nafi. Artinya tidak ada orang di dunia ini yang lebih zalim dibandingkan orang-orang yang, ya, sekarang kita lanjut. Mana'a masajidallah ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Kita potong-potong dulu yang pendek-pendek. Mana'a masajidallah. Ya, itu. Daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah. Ya. Ini sebenarnya sudah kesambung juga nih. Ya, tidak ada orang yang zalim, lebih zalim kecuali dia melarang orang untuk masuk ke dalam masjid. Itu orang paling zalim. Jadi bukan seperti terjemahannya siapa yang lebih zalim, tidak. Artinya tidak ada orang yang lebih zalim kecuali orang yang melarang orang lain masuk ke dalam masjid. Itu orang sangat zalim. Sekarang kita lihat di dalam Al-Quran kan ada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Jadi tidak bisa kita langsung memahami ayat itu seperti teksnya, tidak bisa. Begitu juga hadis. Hadis ada asbabul wurud, sebab turun hadis itu. Contoh, ketika kita membaca sebuah hadis, ad-dunya mal'unatun wa ma fiha. Dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia salah memahami hadis ini, maka dia tidak mau berbuat apa-apa lagi di dunia. Waktu ditanya kenapa? Karena dunia ini dilaknat oleh Allah. Padahal kalimat ini adalah kalimat panjang yang sudah diringkas. Maksudnya dunia dengan berbagai kemewahannya, dengan berbagai fasilitasnya, membuat kamu lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu lalai beribadah, maka kamu dilaknat oleh Allah. Maka kalimatnya panjang.
sehingga dipendekkan menjadi dunia mal'unatu, dunia itu dilaknat. Bukan dunianya yang dilaknat, kamunya yang dilaknat. Gara-gara kamu itu lalai dengan dunia ini sehingga lupa ibadah. Ya. Kaum muslimin dan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berarti begitu juga dengan ini, wa man Allah, tidak ada orang yang lebih zalim kecuali orang yang melarang orang lain masuk ke dalam masjid. Sekarang kita lihat asbabun nuzulnya apa. Asbabun nuzulnya ini ada beberapa macam. Yang pertama, kalau kita merujuk dalam tafsir Baydawi, nuzila firru, diturunkan ketika orang-orang Romawi itu pada abad ke-70, pada tahun 70 Masehi, fi kharabi Baitul Maqdis, ketika mereka itu menyerang dan menghancurkan Baitul Maqdis. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kaum Quraisy, kafir Quraisy ketika mengadakan perjanjian Hudaybiyah dengan Rasulullah SAW, mereka melarang orang mukmin untuk masuk Masjidil Haram. Tidak boleh masuk lagi Masjidil Haram. Jadi setelah perjanjian Hudaybiyah, orang kafir mengatakan tidak boleh Muhammad dan pengikutnya masuk lagi ke dalam Masjidil Haram. Maka Allah mengatakan itu orang paling zalim itu orang paling zalim. Dua. Yang ketiga, ini pemahaman beberapa penafsir kalau ayat ini diturunkan untuk penyerang Ka'bah, yaitu Abraha. Jadi Abraha minta bantuan kepada Raja Najasyi. Jadi makanya gajah itu bukan dari Asia, tidak. Gajah itu dari Afrika, dari Ethiopia. Maka dipasok gajah dari Ethiopia, Afrika, untuk menyerang Ka'bah. Sehingga permintaan Abraha itu disetujui oleh Raja Najasyi. Ketika itu apa? Mereka datang semua untuk menyerang Ka'bah. Itu ada gajah, kalau di dalam tafsir Baydawi, mi'at, ratusan. Bahkan ada yang mengatakan ribuan. Ini tidak bisa kita pahami juga banyak sampai 1000 tidak, karena tidak mungkin. Karena orang itu saking ketakutannya, melihat uang saja sudah mengatakan puluhan, karena takut. Ramai orang, ada yang orang. Yang demo ramai sekali orang, ratusan ribu, padahal cuma 1000 orang. Ini karena sifat takut. Kenapa takut? Karena mereka seumur hidup belum pernah melihat gajah. Jadi orang Mekah itu nggak pernah lihat gajah. Yang dia lihat unta, kambing, lembu. Maka ketika datang gajah mereka takut. Apa kata Raja Abraha? Sekarang kosongkan Masjidil Haram. Kemudian kosongkan Ka'bah, kami akan menghancurkan Ka'bah. Nah ini ayat ini untuk Abraha. Tidak ada orang yang lebih zalim, ya. Orang yang melarang orang lain itu untuk masuk ke dalam masjid, itulah Abraha. Jadi artinya ketika kita ingin menyikapi satu ayat, lihat dulu ada asbabun nuzulnya enggak, ada sebab turunnya enggak. Ketika ingin memahami satu hadis, kita harus lihat dulu juga ada enggak sebab asbabun nuzul hadis ini. Karena tanpa kita mengetahui asbabun nuzul dan asbabun nuzul, nanti maknanya akan menyeleweng. Sudah, ini poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga. Ayyudhkara fiha ismuhu. Ya, tadi sudah disebutkan sebenarnya. Untuk menyebutkan nama Allah di dalam masjid. Ini ada dua pemahaman. Pemahaman yang pertama, ada orang sedang berzikir dalam masjid, tuh dan lebih. Itu tidak ada orang yang lebih zalim kecuali orang yang menyuruh orang lain sedang berzikir dalam masjid suruh keluar. Itu kalau kita pahami maknanya ayyudhkara fiha ismuhu. Ini yang pertama. Jadi dia berzikir, dia baca Quran, macam-macam dalam masjid, dia suruh keluar. Itu tidak ada orang lebih zalim ya, daripada menyuruh orang lain keluar. Pemahaman yang kedua, di dalam tafsir Al-Wasit, apa kata Syekh Tantawi? Makna ayyudhkara fiha ismuhu itu makna kinayah. Jadi makna kinayah apa? Ini seperti tafsir kita nanti ada tafsir segini tebalnya, tafsir Rahmat namanya, ya, tafsir kita orang Indonesia, judulnya tafsir Rahmat, ya, warna biru.
Itu tafsir itu model penafsirannya bagaimana? Harfiah dan ma'nawiyah. Walaupun nanti ada yang beberapa yang keliru. Itu nanti beliau tafsirkan harfiahnya begini, ma'nawiyah begini. Harfiah begini, ma'nawiyah begini. Contoh, inna fi khalqis samawati wal ard. Harfiahnya langit, ma'nawiyahnya apa? Apa namanya? Fadha. Fadha itu ruang angkasa. Ruang angkasa. Sehingga akan ditolak itu oleh penafsir lain. Ruang angkasa sama langit itu berbeda. Ruang angkasa itu bahasa Arabnya al-fadha. Al-fadha itu ma baina samai wal ard. Di antara langit dan bumi itu fadha itu ruang angkasa. Jadi langit itu tidak termasuk ruang angkasa. Ini di dalam tafsir Rahmat, penafsir Indonesia kita. Kalau kita lihat bukan tafsir beliau itu, seiring dengan terjemah. Ya sama seperti tafsir Muhammad Talib. Tafsir Muhammad Talib. Tafsir Muhammad Talib yang tidak ada di situ diada-adakan sama dia. Nanti coba beli tafsir Muhammad Talib. Ketika ditafsirkan la tajidanna asyaddan nas, kamu akan mendapatkan ya Muhammad orang yang lebih dahsyat mengazab manusia itu, ya disebutkan sesuatu. Tetapi dalam terjemahan beliau apa? Wahai Muhammad, tidak ada wahai di situ. Beliau menambah-nambah masuk-masukkan. Itu tafsir Rahmat. Tafsir apa namanya? Muhammad Talib. Kaum muslimin dan jemaah dirahmati Allah. Maka pemahaman yang kedua, ayyul karasmuhu itu kinayah anil ibadah. Kinayah beribadahnya. Ada seorang beribadah di dalam masjid. Dia salat sunnah atau salat wajib, terus kemudian kafir, nggak boleh salat lagi di sini. Maka Allah mengatakan tidak ada orang yang lebih tadi kecuali melarang orang berzikir atau orang melakukan ibadah untuk keluar dari situ. Ini tidak boleh. Jadi tidak boleh, apalagi apa namanya melarang masjid orang yang untuk bisa beribadah itu orang batin. Kita bisa mengkias-kiaskan sendiri, ya kita bisa menggambarkan sendiri apakah masjid itu balim atau tidak. Balim atau tidak. Kaum muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Kita lanjutkan poin selanjutnya. Ini perlu dibaca. Wasa'a fi kharabiha. Ya, coba baca. Dan berusaha untuk merobohkannya. Wasa'a fi kharabiha. Kita pernah mendengar kalimat sa'i. Sa'i itu jalan-jalan kecil, di antara Safa dan Marwah. Walaupun ada sebagian orang kafir Quraisy protes sama orang beriman. Apa kata kafir Quraisy? Kalian sudah menjalankan syariat kami dulu. Syair Safa Marwah itu syariat kami dulu. Dulu sebelum Fathu Mekah, itu kami meletakkan patung di Safa dan meletakkan patung di Marwah. Ketika kami sa'i, kami sentuh patung di Safa. Ketika sampai ke Marwah, kami sentuh patung di Marwah. Kemudian kami balik lagi. Itu sa'i, jalan-jalan kecil. Sehingga waktu itu orang beriman tidak mau sa'i lagi. Umat kita ini nanti sudah dikatakan ikut orang kafir. Ketika itu turunlah ayat Al-Quran. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kalian jangan takut, itu sa'i antara Safa dan Marwah. Itu syariatku itu. Ya, ada bedanya apa? Ada lagi patung. Bukan saja itu syariatku, bukan syariat orang terdahulu. Maka mereka sa'i lagi. Makna sa'i lari-lari kecil, Begitu juga sa'a di sini maksudnya apa? Dia merencanakan sesuatu untuk menghancurkan masjid. Merencanakan sesuatu. Jadi walaupun rencananya itu tidak berhasil, tetapi dia mau berusaha, maka sa'i itu artinya berusaha semaksimal mungkin supaya tidak ada orang salat di masjid itu. Berusaha semaksimal mungkin untuk menghancurkan masjid itu. Jadi makanya ada beberapa pemahaman di sini terhadap wasa'a fi kharabiha. Yang pertama itu makna harfinya. Artinya apa? Orang ini zalim sekali, berencana untuk menghancurkan masjid. Memang pada masa Rasulullah SAW ada satu masjid namanya Masjid
Dirar, masjid Dirar. Jadi masjid Dirar itu untuk mengadu domba orang mukmin. Jadi yang bangunnya orang munafik. Untuk mengadu domba orang mukmin supaya orang mukmin ribut satu sama lain. Jadi masjid dijadikan sebagai tempat berdebat. Artinya apa? Memang sudah dirancang supaya ribut satu sama lain. Diketahui oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah mengatakan hancurkan saja masjid itu. Masjid itu untuk ukhuwah. Jadi orang yang jauh datang kita sama-sama di sini. Jadi bukan gara-gara masjid kacau. Sudah ribut. Ini juga termasuk fi haramiha. Jadi menghancurkan masjid ini dua modelnya. Apakah menghancurkan secara fisik? Satu. Yang kedua, menghancurkan masjid artinya memporak-porandakan yang ada dalam masjid, yang menghancur masjid. Itu termasuk fi haramiha. Jadi datang beliau pegang, ini masjidnya. Jauh lagi, jangan salat lagi di masjid. Itu termasuk fi haramiha. Tidak ada orang yang lebih talim kecuali orang seperti itu. Mengajak orang lain untuk tidak salat lagi di masjid. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Di sini disebutkan izalatuha au baqa'uha ghairu salihatun lil ibadah. Jadi makanya kan ada dua makna. Izalatuha maknanya dihancurkan masjid itu sehingga tidak ada orang yang bisa beribadah lagi. Satu. Yang kedua, baqa'uha masjidnya ada ghairu salihatun lil ibadah, tapi tidak bisa ibadah lagi. Hanya dimayani. Kenapa? Keran kayak copot, sanyo kayak copot, sehingga beruntung pun tidak bisa. WC pintu WC kayak copot, orang mau salat tidak bisa. Sajadah sudah diambil. Ya, jadi maknanya bisa dua, makna harfi dan makna maknawi. Itu yang dipahami. Salihatun lil baqa, dia masih tetapi apa? Tidak bisa beribadah lagi. Atau tempatnya sudah hilang, tidak bisa lagi beribadah, tidak bisa beribadah. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti kalau kita datang ke Ethiopia, yang masjid cukup utah di dalam masjid, sehingga masjid salat itu di tempat apa adanya. Kita ambil kardus, datang mayangin. Katanya 4 masjid yang pengen orang, jangan tanya-tanya masjid. Ya. Jadi makanya apa? Kemungkinan salah satu asap diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mau beribadah ada tempat. Ada juga nanti satu tempat masjidnya banyak, lewat masjid, tapi hanya umum. Satu tempat tidak ada masjid, orang tidak bisa beribadah. Satu tempat lagi masjidnya banyak sekali. Kayak masjid tidak ada orang. Ya. Bahkan ada orang tugasnya muazin saja. Habis muazinnya begini. Berarti datanya pegang begini. Saya SK saja, SK saya azan saja. Kalau mau salat sambung aja sama azan keluar. Begatan dia dulu. Karena SK beliau itu di PKN itu sebagai muazin. Habis azan dia begini. Ya Jadi maknanya beliau mengatakan di perkampungan ini azan 5 waktu, tapi jangan tanya azan orangnya. Ya jelas azan ada 5 waktu. Ya, termasuk beliau sendiri sudah azan kan. Ya anak orang di masjid. Ini namanya orang batin. Orang batin. Jadi orang batin itu dua. Artinya apa? Salah satunya menghancurkan masjid itu. Apakah masjid itu dihancurkan? Tidak ada tempat ibadah. Atau masjid ada? Orang tidak bisa beribadah lagi. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Coba dibaca. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalamnya dalam huruf masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Ya, ini Allah sendiri mengatakan orang yang berencana yang pekaru masjid tidak pantas mereka masuk dalam masjid. Orang yang melarang orang lain masuk ke masjid, yang melarang itu tidak pantas masuk ke masjid. Tidak pantas. Jadi makanya kenapa Abraham itu
dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan menghancurkan, masuk tanah haram saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Abdul Muthalib itu pemimpin kaum. Jadi pemimpin kaum suku Quraisy. Ketika kaumnya mendatangi Abdul Muthalib dan mengatakan apa? Yang mereka minta ternak saja, ternak kita sudah diambil oleh Abraham. Padahal Abraham bukan masalah ternak, dia ingin hancurkan Ka'bah saja. Tapi ternaknya diambil juga. Ketika itu datanglah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib datang kepada Abraham. Kami mau ternak kami kau kembalikan. Degem Abraham. Kalian kenapa khawatir sama ternak kalian? Kenapa tidak khawatir sama Ka'bah? Sebentar lagi kami hancurkan Ka'bah dengan kaca yang banyak. Apa kata Abdul Muthalib? Ini ternak ini punya kami, rakyat kami yang membesarkannya. Sedangkan Ka'bah ini milik Allah, terserah Allah. Ketawa Abraham. Akhirnya mereka naik semua ke atas bukit. Abraham berdoa kepada Allah. Apa doa Abraham? Ya Allah, kami tidak sanggup melawan Abraham. Ini doa Abdul Muthalib. Kami tidak sanggup melawan Abraham. Yang ini dihancurkan adalah rumahmu ya Allah. Yang ini dihancurkan Ka'bah dan Masjidil Haram itu. Sekarang semua saya serahkan kepadamu ya Allah. Kemudian apa kata Ibnu Abbas? Tiba-tiba faja'a tayr, datang burung. Burung itu rupanya kata Ibnu Abbas itu dari air datangnya. Faja'a tayr itu warnanya itu hijau. Ya tawallabuna, sampai ke langit dia melahirkan banyak sekali. Burungnya warnanya hijau, tayrul akhtar, yang kita kenal dengan burung ababil. Ibnu Abbas mengatakan orang Arab belum pernah melihat burung itu, dan setelah kejadian itu tidak pernah lagi melihat burung itu. Ada yang mengatakan falahu, dia punya tangannya itu kasibah. Sibah itu binatang buas yang tiba-tiba dia muncul dari air. Sebagian penafsir mengatakan dia muncul dari langit sehingga makin lama makin banyak. Tayran ababil. Yang dia itu membawa tayran ababil kalau di dalam tafsir Ibnu Abbas itu kakinya itu kasibah. Kepalanya itu agak besar sedikit, warnanya hijau. Dan belum pernah orang mengenal sampai sekarang bagaimana burung ababil itu. Kalau nggak percaya, jijak Pak pedagang burung. Pak, nama licin ababil apa? Itu burungnya, licin ababil. Atau seperti kita buah khuldi. Ini ada yang ingin berangkat umrah, pesan saja sama mereka. Itu kilo buah khuldi itu kilo. Urung tanyong hana nubuk, urungnya megah hana nubuknya. Buah khuldi. Itu kan buah penamaan saja. Di dalam tafsir Baydawi, buah khuldi itu yang tamil ala afamra. Dan itu mencakup ada beberapa buah-buahan. Salah satunya apa kata beliau? Hati. Jadi buah khuldi itu buah hati. Ada yang mengatakan juga buah khuldi itu anggur. Maka dipanggil dengan khuldi. Kenapa? Karena kalau makan buah itu akan kekal di dalam surga. Ada yang mengatakan lagi bukan itu syair. Syair itu gandum yang dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika berada di dalam surga Al-Jannah. Kita kembali kemari. Ulaika ma kana lahu ayyadkhuluha. Itu orang-orang yang melarang orang lain ke masjid, yang pekacau masjid, dia tidak pantas masuk ke dalam masjid. Tidak pantas masuk ke dalam masjid. Inna, ini ada dua pemahaman. Inna khaifin. Ada yang menafsirkan illa ini adalah illa muttasil. Ada yang mengatakan illa muttasil, munqati. Kalau illa muttasil, ini orang yang berencana menghancurkan masjid, melarang orang ke masjid, tidak boleh masuk ke dalam masjid kecuali dia bertaubat. Ya, kecuali dia bertaubat. Dia baru boleh masuk ke dalam masjid. Kalau enggak boleh. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua. Ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka tidak pantas masuk ke dalam masjid karena yang masuk ke dalam masjid itu yang pantas adalah orang yang takut kepadaku, orang yang khusyuk beribadah kepadaku. Mereka tidak boleh. Yang boleh orang khusyuk saja, orang yang takut saja,
Orang yang betul-betul beribadah, lain tidak boleh. Kalau kita lihat di Brunei Darussalam, ada masjid kerajaannya. Itu kalau kita naik dari bawah itu ada diberikan ambal warna merah. Tetapi tidak sampai ke mimbar, itu dari belakang. Itu ada sepertiganya ada. Di sampingnya itu diletakkan seperti pagar. Kami tanya, untuk apa ini? Dijawab oleh pengurus masjid, ini untuk orang-orang non-muslim masuk ke dalam masjid, hanya sepertiga masjid saja, untuk ambil foto. Saya kasih tahu, mereka masuk dengan baju ala kadarnya, oh tidak. Di bawah mereka sudah diberikan jilbab semua. Pertanyaan saya yang ketiga, ada pengaruh nggak bagi mereka? Ketika masuk masjid yang kubur-kubur, ada pengaruh nggak? Apa kata pengurus masjid? Selama ini sudah ada 500 orang yang masuk Islam. Ya. Jadi gara-gara dia masuk ke masjid, foto ada dalam masjid dia kamerakan. Setelah itu dia keluar, tapi khusus di atas ambal merah itu saja. Dan itu dibakar. Setelah itu apa? Ambal itu ditarik kembali. Jadi artinya apa? Mereka tidak boleh menginjak masjid ini kecuali ada lapiknya. Dan tidak boleh keluar lagi dari situ. Jadi ada hanya satu ambal saja. Setelah situ keluar. Ini masuk orang lain lagi keluar. Terus. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksudnya, tidak pantas mereka masuk ke dalam masjid. Kenapa? Mereka bukan orang yang takut kepada Allah. Sahihi. Maka salah satu salat yang diterima itu adalah salat khasyi, orang yang khusyuk, orang yang takut. Karena ada orang salat behana mau tegak. Kita tanya, "Pekon aja lumayan, biar tahan tendu itu ya." Kasih dulu dengan aja lumayan, behana mau tegak ngomong. Behana mau pergi mati dan mana tu jauh. Yo sakit itu tu jauh. Ini orang yang seperti ini pergi ke masjid behana mau tegak, maka dia akan dapat pahala hana mau. Dan akan masuk ke dalam surga hana mau. Maka nanti jangan protes nanti. Ada di dalam sebuah diskusi terjadi dialog antara penduduk yang di padang mahsyar itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Ya Allah, kami ada salat, kami beribadah, kami bayar zakat, kami bersedekah. Kok enggak nampak pahala kami? Allah mengatakan kamu beribadah, bayar zakat bukan gara-gara saya, gara-gara sebulan. Kamu salat bukan gara-gara saya, gara-gara sebulan. Kamu takut kepada sebulan, behana mau dengan Pak Kecil, Pak Camat dan lain sebagainya. Maka kamu datang ke masjid. Sekarang minta pahala itu sama camat tadi, sama kecil tadi, sama bupati tadi, kamu minta sama dia. Jangan minta sama saya. Maka yang minta ada kecilnya, minta kecil itu sibuk dengan kegiatannya sendiri. Kita juga sibuk dengan diri kita. Jadi ada pahala berbeda. Jadi makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Jadi amal ibadah itu tidak diperhitungkan oleh Allah. Kecuali ketika seorang itu beribadah itu dia ikhlas karena Allah. Ikhlas dalam konteks ini itu dijelaskan dalam tafsir Jalalain dan tafsir Sawi. Apa maksud ikhlas? Ikhlas itu yang pertama al-ibadatu lillah. Ibadah itu karena Allah. Yang kedua al-ibadah bil ilmi, ibadah dengan ilmu. Jadi bukan dengan mereka-reka tidak. Jadi kalau mereka-reka ada tamah-tamah kedua, tapi harus dengan ilmu. Kalau ditanya kenapa begitu? Ini sesuai dengan ilmu. Kenapa begini? Sesuai dengan hadis Rasulullah. Kenapa begini? Sesuai dengan ayat Al-Quran. Jadi kalau ditanya kenapa rukuk begini? Karena sesuai dengan hadis Aisyah. Kenapa sujud begini? Karena sesuai dengan hadis. Sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Jadi jangan ikut orang lain. Kalau orang lain yang wajib, tidak yang pekar, bukan. Besok ada orang lain lagi, kenapa? Karena orang lain seperti itu. Ya, jadi ikuti aturan hadis. Ini seperti takbiratul ihram. Takbiratul ihram cuma dua model. Allah Akbar, Allah Akbar. Ala mangkibaihi, sejajar dengan mangkibaihi. Satu lagi, ala syahmati uhunaihi. Ini kena syahmah, ini syahmah namanya. Syahmati Allah. Jadi model Allah nyana. Pak kita dari kita Allah nyana aja Pak. Allah nyana aja Pak.
takbirnya, Pak. Jadi mereka berkata, jangan bawa. Gimana bawa dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dalam fikih Syafi'i coba lihat. Kalau kita susah mencari fikih Imam Syafi'i, carilah di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu. Bagaimana cara takbir ihram? Imam Syafi'i mengatakan boleh begini, boleh begini. Tetapi kata Imam Syafi'i, saya lebih senang kalau wanita itu takbirnya begini. Jadi Allah. Wanita itu Allah Akbar, kata Imam Syafi'i. Nanti bisa kita lihat. Makanya ibadah itu dengan ilmu, bukan dengan suka-suka aja. Kalian kok umur tidak itu perayaan tidak. Bagahalu pahala. Tidak bakal lisan. Berwudu begitu juga. Rasulullah mengatakan wudu itu sekali, dua kali atau tiga kali. Lebih daripada itu banyak kata Rasulullah. Saya tidak dapat banyak pahala. Dan pahala ada caranya. Karena beribadah itu bukan dengan ilmu. Maka ketika istinsyak dan istinsyak, jadi kencoi, coba hidungkan, ambil hirup setelah hirup itu keluarkan, hirup lagi keluarkan. Jadi kan itu di mana itu? Pada coba. Jadi ada istinsyak, tarik kemudian buang, tarik kemudian buang. Oh hantar tiga bukan jadi keluarkan. Itu sesuai dengan ilmu. Jadi kalian kok. Jadi makanya inilah wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu. Jadi mukhlishina lahu. Ini ayat ini setelah diteliti, rupanya ayat ini untuk siapa ini? Kita bisa juga pakai ayat ini. Ini untuk Bani Israil rupanya. Dalam Al-Quran ketika kita baca wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, itu untuk Yahudi, untuk Bani Israil. Allah mengatakan begini di dalam syariat Taurat, dalam syariat Taurat saya menganjurkan kalian sholat untuk khusyuk karena aku dan harus punya ilmu. Bersedekah begitu juga, bayar zakat begitu juga. Makanya syariat Taurat itu menyuruh sholat. Dalam syariat Injil kan menyuruh salat. Mana buktinya? Nabi Isa mengatakan wa rasulan ila Bani Israil. Saya rasul ke Bani Israil. Dan Nabi Isa mengatakan saya disuruh untuk supaya mereka salat dan membayar zakat. Salat dan membayar zakat. Jadi makanya ayat itu untuk mereka saja Allah katakan seperti itu. Apalagi untuk kita umat Nabi Muhammad SAW yang diturunkan Al-Quran kepada kita. Jadi amal ibadah itu ditolak kalau kita tidak ikhlas melakukan karena Allah, atau satu lagi tidak punya ilmu. Jadi harus ada dua-dua. Ada juga orang punya ilmu, ilmu salat ada, Fatihah ada, semua ada, tapi tidak ikhlas. Ada orang yang ikhlas karena Allah, tapi tidak punya ilmu. Dia tidak tahu dia lakukan terus. Maka salatnya juga kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti makanya nanti ada keserupaan, bukan keserupaan sebenarnya. Yang ada di dalam Taurat itu ada semua di dalam Al-Quran. Yang ada di dalam Injil semua ada dalam Al-Quran. Tapi yang ada di dalam Al-Quran belum tentu ada di dalam Taurat. Mana contohnya? Hukum qisas itu ada di dalam Taurat, ada di dalam Injil. Qisas itu bagaimana? Seorang yang membunuh orang lain itu harus dibunuh, ada dalam Taurat. Seorang yang mencelakai orang lain, mencelakai telinganya, mencelakai matanya, itu ada diat. Diat itu apa? Bayar diat. Ada di dalam Taurat, ada di dalam Injil, apalagi dalam Al-Quran. Jadi makanya kalau dalam Al-Quran itu kan harus bayar. Seorang yang mencelakai telinga anak kita harus dicelakai juga telinganya. Oh, ini telinga, berarti harus bayar. Nanti di dalam fikih itu dijelaskan. Kalau ini berapa bayarnya? Kalau mata berapa bayarnya? Kalau mata tidak berfungsi lagi, yang namanya kayak pohon ekor, mata dia tidak berfungsi lagi, berapa itu? Nanti ada dimaafkan lagi. Kalau dimaafkan, apa yang harus dilakukan? Ya, gitu. Maknanya yang ada di dalam Taurat itu semua ada dalam Al-Quran. Apa yang ada dalam Injil semua ada dalam Al-Quran. Ketika Allah memerintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, begitu juga dalam Al-Quran ada juga itu.
Artinya apa? Allah menyuruh kita umat Nabi Muhammad beribadah dengan ikhlas karena Allah dan harus punya ilmu. Ya, ini kita lanjut lagi sedikit. Lahum fid dunya khizyun. Ya, mereka di dunia mendapat kehinaan. ya, kehinaannya apa? Jadi hukumnya dua. Artinya di dunia dapat azab, di akhirat dapat azab. Khizyun, kalau kita lihat di dalam tafsir kata khizyun itu penyakit yang diberikan oleh Allah, apakah penyakit susah atau penyakit fisik. Ya, khizyun. Kemudian ada yang menafsirkan juga, termasuk Imam Baitawi. Khizyun ini apa? Mereka ketika Fatuh Mekah, Allah melarang Nabi Muhammad mereka masuk ke dalam Masjidil Haram. Tidak boleh. Sampai sekarang tidak boleh ada masuk Masjidil Haram. Ini mana? Kalau kita masih Istiqlal ada saja orang kafir masuk. Ya, orang kafir. Walaupun ini berbeda pendapat ulama. Sepakat jumhur ulama tidak boleh. Tapi ada satu dua yang mengatakan boleh masuk. Yang boleh masuk. Nanti dengan syarat-syarat beralapi dan lain sebagainya. Tetapi Masjidil Haram tidak boleh. Itu masuk khizyun di sini. Artinya sampai kapanpun orang kafir itu tidak boleh masuk kawasan Masjidil Haram. Apalagi masuk ke Ka'bah itu tidak boleh, tidak diizinkan sama sekali. Karena pernah kita lihat sejarah ada yang masuk ke situ. Ini namanya khizyun. Jadi ada yang mengatakan khizyun itu diberikan penyakit oleh Allah, apakah penyakit susah atau penyakit fisik. Kemudian selanjutnya, wa fil akhirati adzabun adzim. Dan di akhirat mendapat siksa yang berat. Ya, adzim itu begini. Azab itu apa? Azab itu berasal dari kalimat ma'un azbun. Azbun itu apa? Air yang bisa menghilangkan haus. Maka dijadikan azbun. Kenapa azbun? Ketika seorang minum air ini, dia merasa lega. Oh, banget gitu. Itu azbun. Kenapa azab itu identik dengan azbun? Karena dengan Allah mengazab dia itu sudah layak dia dapat itu. Menghilangkan sifat-sifat bakhilnya, sifat-sifat musyrik, sifat-sifat kufur. Ya. Dengan azab tadi maka dinamakan dengan azbun. Azabun. Air ini kenapa azbun? Karena bisa menghilangkan dahaga. Azab Allah kenapa namanya azabun? Karena bisa menghilangkan sifat-sifat syirik mereka. Azabun azim. Nanti di Al-Quran ada azabun alim, ada azabun muhin, ada azabun azabun kabir, apalagi azabun azim, azabun alim, azabun syadid, azabun muhin. Apa bedanya? Kalau azabun alim itu identik dengan kulit. Alim itu apa? Muhlim. Artinya azab neraka itu bisa membakar kulitku, kata Allah. Jadi makanya di dalam Al-Quran disebutkan nadhiran lil bashar. Hati-hati ya. Hati-hati kulitmu. Nadhiran lil bashar. Ini ada dua tafsiran. Bashar itu kulit. Satu lagi mengartikan bashar itu adalah manusia. Nadhiran lil bashar. Hati-hati ya manusia dengan neraka itu. Tafsiran yang kedua, nadhiran lil bashar. Hati-hati ya kulit kalian. Walaupun kalian pakai di neraka pun skincare. Kayak skincare. Cukup skincare. Kita biasanya ketika panas pakai ya supaya ada tuh pakai pemain bela pakai ke dalam cukup dulu. Kamu persiapkan di dunia skincare yang banyak. Ketika mau masuk ke neraka pakai dulu. Nadhiran lil bashar. Kulit-kulit ke depan. Ini namanya azabun alim namanya. Nanti ada azabun syadid. Bagaimana syadid? Syadid ini di luar perkiraan. Yahudi memperkirakan kita cuma dibakar sebentar saja dibakar. Rupanya apa? Lebih. Makin dahsyat. Tidak seperti mereka bayangkan. Itu azabun syadid. Azabun azim. Oh, terbalik. Itu azabun azim. Azabun azim. Di luar perkiraan mereka. Azabun syadid. Azab neraka terus bertambah. Hari ini 10%, 100%, 200%, 500%, 1000%, terus naik. Itu azabun syadid.
Kemudian satu lagi azab muhin. Azab muhin, azab yang menghina mereka. Ini azab muhin ini untuk para pemimpin. Para pemimpin dia dihina di depan rakyatnya nanti ketika di dalam neraka. Itu pemimpin awak ni kalian ni. Tipu awak kalian ni. Cuma lihat, itu mereka azab muhin. Sudah dibakar, dipermalukan lagi di depan orang lain. Itu azab muhin. Kalau azab alim tidak urusan kita sendiri. Adapun syadid begitu tidak, adapun atim begitu tidak. Tapi kalau adapun muhin itu setelah diazab dinampakkan lagi sama orang lain, benar orang lain. Jika lo firman yang pegang Tuhan, jika lo Tuhan kayak ini, coba lihat umur, coba lihat ini, coba lihat. Kafir. Jadi kita lihat, kita cukupkan saja. Jadi mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.